Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widayanti, mahasiswi Galjab Angkatan 4 2021 Universitas Negeri Jakarta, Mapel Geografi, melaksanakan PPL 3 secara luring bersama kelas 10 IPA 4. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama, yang nanti kalau Mas Faiz dipimpin untuk berdoa, ya Mas. Siap untuk mulai. Setelah selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
terkabul semua, sehingga pelajaran pada siang hari ini juga berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan kalian mendapatkan manfaatnya. Saya cek kehadiran kalian ya, absensi. Ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Bakteri ya? Kenapa? Mana kita doakan supaya bakteri cepat sehat kembali, bisa berkumpul dengan kita semua ya. Tetap karena kita masih COVID-nya masih ada, semoga COVID-19 itu cepat berlalu. Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Tapi ya cuci tangan benar sekali. Masker semuanya dipakai ya, semuanya. Oke, tetap kita berikan salam sehat supaya tetap terjaga. Kita mengingatkan materi yang minggu kemarin. Masih ingat atau enggak? Minggu kemarin kita mempelajari apa? Masih. Apa mas? Kita mempelajari lapisan bumi. Itu ada kerak bumi. Ya. Kerak bumi yang dibagi dari dua, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Iya, kerak samudra dan kerak benua. Terus ada mantel bumi itu, ada juga inti dalam dan inti luar bumi. Iya, ini ada 3 lapisan. Nah, di bumi kita ini kalau kita bilang itu ada 3 lapisan, yaitu inti dalam, atmosfer dan kerak tadi. Kita ini berada di atasnya yaitu kerak benua. Apa lagi? Siapa yang masih ingat? Mempelajari teori pembentukan bumi, Bu. Iya. Apa? Meliputi kontraksi, pergeseran benua, konveksi, sama tektonik Ya, lempeng. pintar, Mbak. Apa lagi? Ternyata banyak yang belajar ya, iya. Oke, maksudnya. Jadi ada 7 lempeng di dunia, sedang di Indonesia sendiri diapit oleh 3 lempeng. Iya, ada 3 lempeng apa saja, Mbak? Yang pertama ada lempeng Eurasia, Iya. yang kedua lempeng Indo-Australia, Iya. dan yang ketiga lempeng Pasifik. Nah, lihat kita. Tadi ada lempeng Indo-Australia. Ini, lempeng Indo-Australia. Pertama. Kedua, kita diapit 2 lempeng lagi, yaitu lempeng Pasifik. Pasifik. Di sini bukan Eurasia ya. Yang di sini berarti Eurasia. Ingat, ini ada Asia. Di sebelah sini nanti juga ada Eropa. Berarti Eurasia. Ini yang aktif. Makanya kita akan sampai terjadi gempa banyak gunung api. Kira-kira gunung api semuanya. Apalagi yang kita pelajari kemarin? Kita nggak tadi juga ya? Ya? Ingat di Brebes sendiri kan juga iya, kita sering terjadi gempa ya, kita merasakan tapi skalanya tidak begitu besar. Yang besar kemarin kalau di daerah Yogyakarta, kemudian di Aceh. Kita lanjutkan lagi. Tadi kerak-kerak tadi, kita kan di bumi ya. Bumi tadi kan ada 3 lapisan. Nah, ternyata bumi itu pun juga mengalami rotasi dan evolusi. Apa itu rotasi, Mbak? Nah, ini nanti kita yang akan mempelajari. Saat ini kita akan mempelajari tentang rotasi dan revolusi bumi. Tapi kita bahas dulu yang revolusi bumi.
Kira-kira siapa yang tahu itu? Apa itu revolusi bumi? Iya, apa Mbak? Afro. Ini adalah gerakan bumi mengitari matahari. Iya, gerakan bumi mengitari matahari itu revolusi. Kalau rotasi, bumi mengitari Porosnya. porosnya. Seperti ini. Kalau ini bumi kita ini, kalau ini berputar, ini yang kita sebut dengan rotasi. Tetapi kalau bumi kita ini nanti mengitari matahari, kayak sekarang revolusi. Revolusi bumi ini ada kompetensi intinya atau KI-nya, ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 dan KI 2 sambil dibaca ya Mbak Mas, itu tentang spiritual dan sosialnya. KI 3 itu tentang pengetahuannya, KI 4 itu tentang keterampilan. Dan ini nanti kompetensi dasarnya kita menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Kemudian keterampilannya menyaksikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta. Nah, di depan itu tadi peta, belakang juga ada peta itu. Nah, alhamdulillah di sini juga ada setiap kelas ada petanya. Kemudian ada bagan, ada gambar, ada tabel, dan ada layar. Kemudian kompetensinya, indikator pencapaian kompetensinya itu ada pengetahuan, yaitu menganalisa gerak revolusi bumi serta peristiwa yang diakibatkannya. Kemudian dari hasil diskusi, nah, kalian nanti diharapkan kalian nanti dalam membentuk sebuah diskusi kelompok membahas tentang revolusi bumi sebagai akibat kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan, penelusuran, berbagai informasi. Nah, informasi ini bisa kamu dapatkan dari buku paket. Sudah punya yang buku paketnya seperti saya. Bahan ajar yang ibu berikan lewat WA grup kelas. Sudah dibaca atau belum? Alhamdulillah sudah. Atau kalian lewat Google, mencari di Google berbagai macam materi ataupun ini. Atau kalian bisa membaca koran di perpustakaan. Itu kan disediakan koran yang setiap pagi itu ada koran Suara Merdeka dan Radar, silakan dibaca untuk menambah ilmu. Saya lanjutkan. Oke. Next, tujuan. Apa sih tujuannya kita untuk mempelajari revolusi bumi? Jadi kita nanti mempelajari model pembelajaran problem based learning. Ya, diharapkan peserta didik melakukan proses pengamatan, menanya, mencari informasi, dan berdiskusi agar peserta didik mampu menganalisis revolusi bumi serta peristiwa yang diakibatkan dengan berpikir kritis dan inovatif. Jadi kalian harus mencari ilmu yang baik. Yang kedua, keterampilannya ini. Kita harus berdiskusi kelompok ya, harus bisa membuat laporan atau laporan singkat. Nanti dipresentasikan hasil diskusi ini tadi, baik itu bisa lewat PowerPoint, bisa PowerPoint, bisa melalui LKPD, nanti bisa LKPD-nya sesuai dengan tapi
ingat kalian harus saling berkomunikasi dengan temannya, harus saling percaya diri, jujur, disiplin, tanggung jawab, bukan bekerja sendiri, tapi bekerja ke kelompok bersama-sama ya, siap? Ya. Oke, next. Terus nanti kita akan menilai seperti tadi nilai spiritual, kalian tadi berdoa atau tidak, khusyuk atau tidak, itu nilai. Kemudian penilaian pengetahuan. Setelah kita belajar, ini nanti kalian pengetahuannya melalui evaluasi. Nanti ada evaluasi. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu bisa dinilai dari kalian nanti berdiskusi. Bisa nggak sih kalian berdiskusi? Diam-diam saja atau ikut bergerak dengan temannya mencari informasi-informasi yang ada untuk menjawab KPD dan juga KKN. KKN-nya berapa? 70. Berarti nanti kalau dalam evaluasi kalian harus mendapatkan nilai berapa? 70. 100. Masa 70 nanti pas sekali ya? Harus di atas setidaknya 70, jangan malah kurang dari 70. Kalau kurang dari 70 berarti remedial. Mau nggak remedial? Mau. Ya hebat, berarti harus sekuat tenaga nanti mengerjakannya ya Mas ya Mbak. Next. Ini untuk anggota kelompok, karena ada 3 kelompok. Jadi bagi apa namanya? Kita melanjutkan saja. Lah nanti Ibu kasih untuk diskusi ada LKPD. Nah, waktu untuk mengerjakan itu adalah 10 menit. Harus selesai. Selesai tidak selesai, ya 10 menit. Tadi nanti presentasikan. Oke, next. Untuk materi ini dilihat Mbak ke depan. Oke, next lagi. Ini ada artikel. Ini oke, yang ini. Pasti bukan. Lihat, dipahami. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan, nanti ada waktu menanya. Oke. Iya. Lanjut, next ya. Oke, lanjut. Lihat itu apakah sama atau berbeda. Itu akan video ya. Kalian perhatikan video pada hari ini. Perhatikan. Transportasi dan revolusi bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Bumi memiliki karakteristik yang tidak dimiliki planet lain dan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan di dalamnya. Kehidupan semua makhluk, tumbuhan, hewan, manusia, dan yang lainnya.
Selain itu, bumi memiliki air dan atmosfer, maka bumi adalah planet yang sempurna untuk digali. Seperti halnya planet-planet di tata surya, bumi memiliki dua jenis pergerakan. Yang pertama disebut rotasi, dan yang kedua disebut revolusi. Rotasi merupakan gerakan bumi yang berputar pada porosnya. Kalian tahu berapa lama rotasi bumi dalam satu kali putaran? Ya, untuk satu kali putaran, bumi membutuhkan 24 jam. Coba sekarang kalian bayangkan, satu hari sama dengan 24 jam. Jadi, karena adanya rotasi bumi, mengakibatkan siang dan malam, dan juga adanya perbedaan waktu. Menarik bukan? Sekarang kita lihat gerakan revolusi bumi. Kalian bisa lihat pada gambar berikut. Bumi mengelilingi matahari di orbit yang berbentuk elips. Kalian lihat perjalanan bumi mengelilingi matahari. Kalian tahu berapa lama bumi mengelilingi matahari dalam satu kali putaran? Ya, bumi membutuhkan 365 hari atau sama dengan 1 tahun. Revolusi bumi ini membuat perubahan musim. Musim semi dengan bunga penuh warna, musim panas yang penuh kesenangan, musim gugur ketika daun-daun berguguran, dan musim dingin yang sangat dingin. Jadi, mari kita ingat dua macam gerakan bumi. Ada rotasi, yaitu perputaran bumi pada porosnya, menyebabkan siang dan malam, dan juga perbedaan waktu. Rotasi bumi membutuhkan 24 jam atau satu hari untuk satu kali putaran. Kemudian ada revolusi, yaitu gerakan bumi mengelilingi matahari yang membutuhkan 365 hari atau sama dengan 1 tahun. Dan revolusi ini menyebabkan perubahan musim. Nah, sekarang kalian tahu macam-macam pergerakan bumi. Gimana tayangannya? Oh, menarik. Kalau kalian menarik, tapi tayangannya berbagai macam itu tadi, baik itu berbentuk gambar, kemudian video. Kalau menarik, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Timbul pertanyaan? Ya Bu, Apa Mbak Ako? tadi kan habis lihat video Bu, aku masih bingung apa sih akibat revolusi bumi? Akibat revolusi bumi, 1. Ada lagi yang mau bertanya? Timbul pertanyaan? Iya Mbak. Apa kriteria dari keempat musim? Gimana? Ulangi. Apa kriteria dari keempat musim? Iya, apa kriteria si 4 musim itu? Ada lagi? Iya, apa Mbak? Kenapa Indonesia ada 2 musim? Kenapa Indonesia ada 2 musim? Peta arahnya gimana Bu? Gimana? Peta arahnya gimana? Oh, peta arahnya, apakah ada peta arahnya ya Mbak ya? Kita kan tidak hanya jalan saja, ada arahnya, tapi ternyata ada jalannya ya Mbak ya? Arah, apa arah?
Ulangi Mbak lagi Mbak. Kenapa Indonesia ada dua musim? Indonesia ada dua musim dan arah pergerakan angin musonnya ya, kan dua musim itu tadi karena diakibatkan oleh adanya angin muson. Ada lagi? Oh iya Mbak. Apa akibat angin muson di daerah kita Brebes? Oh iya, apa sih ada akibatnya atau tidak terhadap kita di Kabupaten Brebes? Oke, kita sudah dapat beberapa pertanyaan. Selanjutnya nanti kalian harus merumuskan permasalahannya, mengidentifikasikan, kemudian memecahkan masalahnya. Untuk itu nanti kalian membentuk kelompok yang ibu bagikan kemarin. Siapa yang kelompoknya? Kelompok ibu bagikan LKPD-nya. Kalian mengerjakan. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke? Waktunya 10 menit ya. Saya Mas. Sekarang untuk kelompoknya masing-masing. Ya, diangkat. Masih ada Mas. Kelompok 2. Silakan dikerjakan LKPD-nya, dibentuk siapa yang nanti mau mempresentasikan sebagai moderator, sebagai pembawa acaranya, gitu ya. Tetap ingat, bersemangat, jangan bekerja sendiri, harus bekerja bersama-sama, tetap ikut nilai ya. Masalah penilaian kelompoknya nanti. Jadi masuk pada penilaian keterampilan. Ada siapa ya? Mas saya ada di sini Mas, sudah banyak Mas. Yuk bekerja. Saya buka itu.
Ada tunjukkan. Jelas. Ingat. Tanggi ya, Mbak. Tentang PPT ini. Iya. Kenapa? Bisa dibawa. Identik dengan bau dan Telur asin. telur asin tak gampang kan? Orang pengaruh musim ya telur asin. Pengaruhnya beda. Saudara pernah? Pernah kan banyak itu. Pengaruhnya beda. Bukan barat itu masih ada alatnya. Kalau musim dingin itu angin musim barat, kalau kemarau itu dari angin musim timur itu. Telur angka tertentu. Ya. Terus manfaat masih bintang. Manfaat Masih bintang. Bintang ya satu sebagai kalender. Di bawahnya pola yang ditunjukkan. masih bintang. Menggunakan itu Iya. Iya. untuk menandai hari dan bulan titik. Yang kedua, penanda musim. Di bawahnya
kasih bintang di bunga dulu. Summer Triangle muncul ketika musim panas dan semi tiba. Nomor 3. Manfaat ini sekarang diambil oleh Kompas. Terus koma. Kelompok 3 satu ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah kelompok 3. Sambil mas kelompok 3. Misalnya dititipkan untuk presentasi. Ya mas. Yang kuat. Ya Bu. Dan salah satu Mas Dewi sama itu operator. Terus kecilnya Mulai dari kolom mulai
kelompok 3. Diperhatikan penampilan dari kelompok 1. Nanti kalau ada mau bertanya atau menambahkan silakan langsung. Oke, siap ya? Enggak. Nah, kelompok 1. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang berkeanggotaan saya sendiri, Faiz Usman Hidayatullah sebagai moderator, kemudian ada Berlinda dan Muhammad Abri sebagai pemateri, dan Kayla Mita sebagai notulen, dan juga ada Khairul Ulum sebagai operator. Kepada pemateri silakan. Ya, saya Belinda sebagai pemateri ingin menjelaskan tentang revolusi bumi. Yang pertama dari pengertian revolusi bumi. Secara umum, pengertian revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Pergerakan ini terjadi secara terus-menerus dan bumi mengitari matahari sesuai garis orbit. Menurut KBBI, revolusi adalah peredaran bumi dan planet-planet lain dalam mengelilingi matahari. Akibat revolusi bumi, yang pertama ada pergantian musim, terus perbedaan frekuensi waktu siang dan malam, terbentuknya rasi bintang, gerak semu tahunan matahari, dan adanya penghitungan kalender Masehi. Yang pertama pergantian musim. Pada belahan bumi bagian utara dan selatan memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Perbedaan ini terjadi karena iklim wilayah yang dipengaruhi oleh garis khatulistiwa, sehingga untuk wilayah yang jauh dan garis akan mengalami 4 musim, sedangkan wilayah bagian khatulistiwa mengalami 2 musim, yaitu atau biasa disebut wilayah tropis. Perubahan musim ini terjadi sepanjang tahun dan memiliki periode masing-masing. Yang kedua, perbedaan frekuensi siang dan malam. Frekuensi tersebut dipengaruhi oleh garis khatulistiwa, sehingga wilayah bumi bagian selatan dan utara memiliki perbedaan namanya siang dan malam. Perbedaan ini terjadi karena sumbu kemiringan bumi menyebabkan waktu siang dan malam akan terasa lebih lama pada wilayah bumi bagian utara. Yang ketiga, terbentuknya rasi bintang. Rasi bintang di langit dapat diamati pada waktu tertentu. Bentuk rasi bintang akan berbeda-beda karena bumi bergerak dari tempat orbitnya, sehingga posisi angkasa menjadi berbeda setiap bulan. Pola tersebut akan berbeda tergantung langit angkasa mana yang tampak dari suatu wilayah, sehingga wilayah utara dan selatan memiliki rasi bintang yang berbeda. Yang keempat, gerak semu tahunan matahari. Matahari akan terlihat seolah bergerak mengelilingi bumi dan berpindah tempat pada periode waktu tertentu sepanjang tahun, dikarenakan adanya gerak semu tahunan matahari. Pada wilayah bumi yang mendapat sinar matahari lebih lama akan mengalami siang dan musim panas, sedangkan sedikit sinar matahari akan mengalami malam dan musim dingin. Yang terakhir, penghitungan kalender Masehi. Peredaran bumi mengelilingi matahari terjadi selama 1 tahun atau sekitar 365 hari. Fenomena tersebut menjadi dasar adanya kalender Masehi, yaitu penghitungan tanggal yang pertama kali dilakukan oleh Julius Caesar atau disebut kalender Julian. Kalender ini menghasilkan tahun kehabisan atau penambahan 1 hari menjadi 365 hari setiap 4 tahun, sehingga penambahan tanggal tersebut terjadi pada 29 Februari. Agar lebih mudah diingat, penghitungan tahun kehabisan dapat dilakukan dengan menghitung tahun yang dapat dibagi habis dengan 4 seperti 2000, 2004, 2008, dan seterusnya. Ini ada gambar angin muson barat dan angin muson timur ya, masa terus bisa dibangun.
Ya, angin dari benua Asia menuju Australia akan melewati Samudra Pasifik, sehingga banyak mengandung uap air. Maka arah angin berbelok ke kiri, mengakibatkan Indonesia mengalami musim hujan. Terus, angin muson timur. Angin dari Australia ke Asia, ke benua Asia, karena menuju utara ekuator atau khatulistiwa melewati garis khatulistiwa, angin akan dibelokkan ke arah kanan, mengakibatkan Indonesia mengalami musim kemarau. Paham? Paham. Jadi dibalik gitu loh. Ya, ya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian penyampaian dari Kakak Berlinda. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa udara di Indonesia pada saat musim kemarau terasa panas? Pertanyaan saya terima. Sudah rekan kelompok saya, silakan. Bisa diulang. Mengapa udara di Indonesia pada saat musim kemarau terasa panas? Oke. Masih menjawab ya. Hal ini tidak lain karena adanya efek atau pengaruh dari angin yang bertiup tersebut melalui gurun pasir, sehingga Indonesia pun akan mencicipi panasnya suhu udara karena angin yang bertiup pun mempunyai sifat yang kering. Gitu loh. Paham? Ada lagi? Ya. Nah, dikatakan tadi, kenapa angin berbelok di arah kiri untuk angin muson barat dan berbelok ke kanan untuk angin muson timur? Dikatakan tadi kenapa? Angin berbelok di arah kiri untuk angin muson barat dan berbelok ke kanan untuk angin muson timur. Oke. Menurut hukum Weierstrass, angin akan bertiup dari daerah yang mempunyai tekanan maksimum ke daerah yang mengalami tekanan minimum. Nah, angin yang datang dari belahan utara dibelokkan ke kanan, sedangkan di belahan selatan dibelokkan ke kiri karena gaya Coriolis. Paham? Ya? Ada lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung cepat waktunya. Saya Wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, yaitu Muhammad Julfasa Vanessa, sebagai moderator. Kemudian rekan saya Denisa Eka sebagai pemateri, ada Seftia Zahra sebagai notulen, dan ada Muhammad Ali Hasan sebagai operator. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pengaruh angin muson di Indonesia dengan kegiatan pertanian dan nelayan masyarakat Brebes. Waktu untuk menjelaskan materi saya berikan kepada Denisa Eka. Silakan. Baiklah teman-teman, terima kasih moderator. Saya dari Saeka akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pengaruh angin muson untuk kegiatan bercocok tanam di Kabupaten Brebes. Di sini sudah dijelaskan di
PowerPoint-nya manfaat angin muson bagi masyarakat Kabupaten Brebes. Angin muson barat, tanaman-tanaman bisa lebih subur dan lebih hijau. Sawah tidak perlu memakai perairan buatan, bisa mengurangi polusi udara, mengurangi resiko kebakaran hutan, udara menjadi sejuk, banyak ikan, tambak di sekitar pantai di Brebes. Manfaat angin muson timur, meningkatnya pendapatan petani garam di Brebes, banyaknya wisatawan khususnya di daerah pantai seperti Landu Sama, Pantai Cemara, Hutan Bakau, lalu lintas udara semakin lancar, aktivitas nelayan semakin lancar karena cuaca cerah. Dampak positifnya yaitu angin muson barat berdampak positif tanaman lebih subur dan lebih hijau karena curah hujan tinggi. Tidak perlu memakai perairan buatan untuk mengairi sawah, menghemat petani, mengurangi polusi udara. Hujan yang turun maka ikut larut dan hanyut dengan air hujan. Ini manfaat angin muson timur bagi kegiatan pertanian di Kabupaten Brebes, yaitu angin yang bersifat kering sangat bermanfaat bagi petani bawang. Juga didukung dengan angin kumbang, yaitu angin yang bersifat kering itu tadi. Daerah pesisir Kabupaten Brebes yang mata pencaharian nelayan menyebabkan nelayan bisa melaut dengan tenang tanpa khawatir hujan. Petani bisa panen dengan tenang, pakaian menjadi cepat kering. Dampak negatif angin muson tadi untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Brebes ini, yaitu meningkatnya penyakit demam berdarah, tingginya risiko tanah longsor, terutama di daerah Salem dan Bumiayu. Petani gagal panen, nelayan menjadi terganggu. Kemudian untuk dampak negatif angin muson timur, banyak warga Brebes mengalami kesulitan air. Banyak tanaman yang kering karena kekurangan air, sehingga petani yang mempunyai modal untuk mengairi sawah. Ini contoh gambar petani bawang merah, petani garam, tambak di Brebes, tambak ikan. Ini contoh pantai wisata Landu Sama, hutan mangrove, wisata Pulau Cemara. Oke, sekian. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, manfaat, dampak positif dan negatif angin muson barat dan timur. Ya, jadi poin kesimpulannya adalah angin yang terjadi di wilayah Brebes ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Sekian dari kami, saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi untuk pemaparan materi oleh rekan saya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa disampaikan. Saya dari kelompok 1 mau bertanya. Cuaca pada saat ini kadang tidak menentu. Apakah keadaan ini akan mempengaruhi taman bawang di Brebes? Terima kasih sudah bertanya. Pertanyaan kami terima. Silakan teman saya untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Saya Deni Saika akan menjelaskan pertanyaan tadi. Bisa ulang pertanyaannya. Cuaca pada saat ini kadang tidak menentu. Apakah keadaan ini akan mempengaruhi Brebes? Cuaca saat ini kan sangat tidak menentu, teman-teman. Jadi menurut saya hal ini akan mempengaruhi kondisi bawang merah di Kabupaten Brebes. Karena bawang merah kan cocok ditanam pada musim kemarau karena didukung dengan adanya angin kumbang. Sejak memasuki musim kemarau, namun beberapa kali turun hujan. Cuaca saat ini kan lagi nggak menentu.
Nah, karena hujan ini mengakibatkan tanaman rusak dan terancam gagal panen. Banyak hama juga kan? Karena kebanyakan air membuat tanaman bawang akan layu dan membusuk karena terkena hujan. Jadi saat ini kan harga bawang lagi murah karena kan musim hujan sih. Desember udah memasuki musim hujan. Yang dari hujan. Ya, itu tadi jawaban dari kami. Barangkali ada pertanyaan lain, silakan. Cukup. Ya, terima kasih untuk teman-teman atas waktunya. Saya mewakili kelompok 2. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok 3. Ya, baik. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rasi bintang. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Arif Rizaldi dari kelas 10 keempat dan rekan-rekan saya Fiatri dari sebagai notulen, Afrof Khairunah ya sebagai materi. dan Saya Firdaus sebagai operator. ya sebagai operator. Setelah ini akan disampaikan materi dari Afrof. Kepada Afrof dipersilakan. Oke teman-teman, minta perhatiannya sebentar. Jadi kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang rasi bintang. Lanjut, Firdaus lanjut. Jadi, rasi bintang adalah sekelompok bintang yang dianggap membentuk garis atau pola imajiner pada langit. Konstelasi biasanya berupa hewan, orang, atau tokoh mitologis atau perangkat terbentuk. Selanjutnya, apa sih manfaat dari rasi bintang itu? Yang pertama sebagai kalender. Pola yang ditunjukkan oleh rasi bintang berbeda-beda setiap bulannya. Bahkan setiap hari pun berbeda kalau kita amati dengan benar. Maka nenek moyang kita dulu menggunakan itu untuk menandai hari dan bulan. Yang kedua, penanda musim. Rasi bintang digunakan juga untuk menandai musim yang sedang berlangsung. Rasi bintang Orion misalnya menandai datangnya musim dingin di negara 4 musim. Sementara rasi bintang Sumut Angel muncul ketika musim panas dan musim hujan. Yang ketiga, penunjuk arah mata angin. Manfaat ini sekarang diambil alih oleh kompas. Yang keempat, membantu pertanian. Zaman dahulu, nenek moyang kita akan memanfaatkan rasi bintang untuk membantu mereka bercocok tanam. Rasi bintang tertentu mereka gunakan sebagai penanda mulainya musim menanam dan musim panen. Jadi di sini ada 4 rasi bintang sebagai petunjuk arah. Yang pertama, teman-teman bisa melihat itu ada rasi bintang Ursa Major atau biasa disebut rasi bintang hidup, menunjukkan arah utara karena kumpulan 7 bintang ini selalu berada di langit sebelah utara. Coba teman-teman bisa perhatikan. Yang kedua ada rasi bintang Orion atau 3 bintang kembar sejajar, menunjukkan arah barat. Bisa dilihat. Selanjutnya ada rasi bintang Crux yang berbentuk mirip layang-layang, lalu menunjukkan arah selatan.
Dan yang terakhir ada rasi bintang Scorpio yang menunjukkan arah timur. Kan teman-teman bisa lihat. Dan contoh konstelasi yang bermanfaat dalam pertanian adalah Orion, sebuah konstelasi yang menggambarkan pemburu dalam mitologi Yunani. Di masyarakat Brebes sendiri, rasi bintang disebut Waluku dan digunakan untuk menentukan waktu tanam padi. Demikian hasil diskusi dari kelompok 3. Kembalikan ke 3. Ya, itu tadi penyampaian hasil diskusi dari kelompok 3. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Cukup ya? Cukup. Baik, jika dirasa cukup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Nathan terus. Ini adan. Presentasi tadi sudah berjalan lancar, sudah selesai semua ya. Pembelajarannya sudah selesai, tinggal kita menyimpulkan apa yang kalian dapat pada hari ini tadi. Simpulannya apa? Kesimpulannya apa tadi? Kita pelajari yang tadi. Apa saja? Semuanya adalah tadi kita mempelajari akibat revolusi bumi. Iya, akibat revolusi bumi ada apa saja Mbak tadi? Akibat revolusi bumi adanya perubahan musim, Iya. durasi waktu berbeda. Terus apa lagi ya? Apalagi bisa bantu? Apalagi tadi? Iya Mas. Ada graf pengetahuan matahari, Iya. bentuknya rasi bintang, Oke. terus penghitungan kalender Masehi. Oke, ada kalender penghitungan kalender Masehi. Hebat sekali. Apa lagi? Bu, Iya Mas, Faiz. adanya angin muson barat dan muson timur. Iya, angin muson barat dan muson timur. Angin muson barat adalah angin yang berembus dari Samudra Asia menuju Samudra Australia yang melalui Samudra Hindia. Dan angin muson timur, angin yang berembus dari Samudra Australia menuju benua Bukan samudra ya Mas, benua. Oke. dari benua Australia menuju benua Asia. Oke, sip. Apa tadi kalian lihat kan dari benua Australia ini menuju pada benua Asia. Berarti angin muson barat atau timur. Perhatikan lagi, kalau dari Australia menuju ke Asia itu adalah timur. Kalau dari Asia menuju ke benua Australia yaitu angin muson barat. Akibat angin muson barat, Indonesia musim hujan. Betul, benar. Kalau angin muson timur, Indonesia musim panas. Ya, seperti itu akibatnya. Dan nanti kita sesuaikan dengan daerah kita tadi, Brebes ada
ada apa, bawang. Kita lihat itu sebelah kalian itu kan ada tanaman bawang, itu juga sangat dipengaruhi oleh angin muson. Kalau musim seperti ini penghujan itu pun kalau bawang kan tidak memerlukan air yang banyak, ya kan? Kalau airnya banyak maka mengakibatkan bawang itu panennya akan enggak. Ada lagi yang tadi? Enggak? Tadi yang kita pelajari, tetap belajar, jaga kesehatan ya Mbak Mas. Ya. Tadi kita mereview pembelajaran tadi. Bagaimana pembelajaran tadi ini? Menarik? Menarik kenapa? Animasinya dulu. Oh, ada animasinya. Kalau ada gambarnya, ada animasinya, tertarik ya? Iya. Ada video, ada petanya. Ternyata ada petanya itu sangat menarik ya. Iya. Oke, untuk mengukur kalian bisa atau tidak, ibu kasih lembar evaluasi kalian kerjakan sekarang. Oke, siap? Ya. Kita sudah bukan Mas, tolong Mas. Satu-satu langsung dikerjakan. Yang sudah selesai langsung bawa ke depan. Ada yang belum dapat? Kerjakan sendiri, bukunya semua ditutup, jangan lupa itu semua ditutup bukunya. Ayo jujur. Ya, yang sudah kumpulkan baju. Sudah Pak? Ya, nomor 1 ini ya. Mas Ali Hasan juga. Ya, Mas, sudah kumpulkan baju ini. Sudah? Yang dia belum keliru betul semua. Ya sudah Mbak. Alhamdulillah yuk. Ya, dari tadi yang belum. Satu lagi Mbak Tuman. Nama saya sekali Mbak Tuman. Ya Mbak, waktunya habis Mbak. Nanti saya sekali. Alhamdulillah ya sudah selesai ya. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai. Ingat untuk pembelajaran yang akan datang, karena tadi mempelajari tentang revolusi bumi,
depan dipersiapkan, dibaca materinya dari apa saja, rotasi bumi. Oke, siap? Ya, sudah siapkan semua, buku dimasukkan. Ya, kita berdoa. Pelan-pelan. Jangan lupa nanti tetap cuci tangan lagi ya. Terima kasih kita itu berdoa. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Dapat salam